Kalau Dia misalnya niat mau balikin gitu? Enggak, justru dia lagi OTW ganti rekening kan jadinya itu walaupun di private tetap ada AdSense-nya. Serem banget. Terus? Jadi dia OTW ganti rekening supaya si AdSense-nya buntut-buntut itu masih nongol gitu. Jadi... Abang Rian bisa 10 menit sekali nanya gimana YouTube-nya. Oh, jadi masih berterima kasih kepada orang yang ngambil si akun Tesla itu. Coba ucapan terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Jadi hari ini sebenarnya kita ada di satu tempat di mana Ibu dan Sulaiman mau ada satu tindakan. Betul. Sebetulnya ada Papa Ian di sini. Papa Ian nggak pada dada doang aja. Sini Papa Ian. Sini dada-dadanya masuk frame. Tuh dia. Ada Papa Ian di sini tuh. Papa Ian nunduk dikit biar kelihatan. Oh, di sini aja. Oke, sekalian deh nggak apa ada Papa Ian juga di sini. Jadi mungkin mau tanya sambil kita nungguin Ibu dan Sulaiman masuk ke ruang operasi ya, karena ada satu tindakan lah. Kemarin kan Ricis sempat hilang tuh. Iya, 5 hari. Dan yang panik nggak cuma Ricis doang, kita sekeluarga juga tanyain. Karena Ricis menginformasikan ke keluarga, terus akhirnya kita semua cari pertolongan gitu. Betul. Tapi karena banyak tangan, maksudnya bukan karena kita udah tolong sama ini, akhirnya kata Ricis udah nggak apa ditanganin sama satu tangan dulu aja gitu. Terus kita yakinkan beneran kan Dek dapat lagi? Iya dapat, alhamdulillah udah dapat. Tapi yang mau tanya sama Ricis maupun sama Rian nih, ketika hilang akun Instagram, akun YouTube tersebut, channel YouTube itu, kapan taunya? Dan apa yang dipikirkan pada saat itu? Karena ini kan termasuk mata pencarian utama bagi Ricis khususnya kan gitu. Waktu mau sholat isya malam tuh. Setelah makan, aku ditahu setelah makan mau sholat, tapi aku nggak ngasih tahu Rian dulu. Jadi tahunya dari siapa pertama kali? Dari netizen. Kan buka handphone tuh, DM bla bla bla, ih channelnya hilang. Pas aku buka di YouTube, oh iya diambil orang. Terus aku nggak bilang Bang Rian dulu. Tapi sedih, shock dan macam-macam nggak? Enggak. Karena tahu bakal balik lagi. Enggak juga. Jadi enggak. karena kan mau sholat, kalau mau sholat pikirannya kemana-mana kan takut nggak khusyuk nih. Jadi anteng dulu, tenang. Juga nggak bilang sama Bang Rian udah sholat bla bla bla, baru lihat handphone. Kan di rumah aku nggak pernah lihat. Berat. Kan di rumah kan aku jarang banget pegang handphone. Nah habis sholat lihat handphone, baru Bang Rian bilang kenapa sih pegang handphone mulu. Aku dengan santainya bilang tuh channel official hilang. Jadi yang panik. Oke, kenapa Ricis biasa aja? Padahal kan Ricis tahu itu pekerjaan utamanya Ricis, dimana ya istilahnya sejak Ricis dari remaja kan dari situ lah sumber penghasilannya. Kenapa tenang aja? Nggak tahu. Nggak artinya kalau kemungkinan terburuk channel itu akun itu akan pergi dan nggak balik lagi, gimana kalau seandainya? Kan ada 2 channel lagi, Ricis TV sama Roma Ricis. Tapi kan followernya atau subscribernya nggak sebesar itu. Iya mah, itu maksudnya. Ya tapi kan sambil diusahain gitu loh. Jadi sambil ngubungin orang-orang YouTube, ngubungin teman-teman yang lain, sambil dibantu, sambil ngejalanin hari-hari seperti biasa, sambil nyusuin gitu-gitu. Oke, ini mungkin mau tanya ya sebagai orang awam ya. Ricis kan sampai hari ini, tapi koreksi kalau salah ya teman-teman sekalian, ini kan termasuk yang subscribernya paling banyak lah. Amin. Kan Ricis. Dan kalau seandainya akun ini hilang, mungkin cuma pengen tahu sih. Dan kemudian Ricis ngerasa oh ya udah biasa aja, masih ada akun yang lain, walaupun akun Instagram yang lain tuh paling cuma 4 YouTube yang lain cuma 4 jutaan gitu kan, nggak 30 juta sekian gitu. Kalau kemungkinan terburuk nih, tiba-tiba itu akun YouTube hilang dan nggak balik lagi, Ricis ngulang lagi dari 4 juta, itu kan butuh waktu bertahun-tahun dan effort. Itu nggak apa-apa seandainya. Ya mau gimana lagi, emang udah terjadi. Wow. Jadi nggak nangis, nangis nggak? Ya nggak tahu kan nggak terjadi. Iya pada saat itu kan kadang-kadang kemarin enggak. Kita kalau ditimpa sesuatu kan kadang-kadang kita pikir sampai kepikiran paling terburuk gitu. Enggak. Wow, keren. Tinggal minta duit. Tinggal minta. Saya Mbak Dini gimana kok nyantai banget? Nggak nyantai sih, cuman dia memang tetap ngurus, tapi ya tenang gitu. Kalau kita mikir ya Allah ini kan usaha dia dari dia muda banget. Sampai pernah di hari H itu jam 10 apa jam setengah 11 gitu, ngantuk banget kan, habis nyusuin. Dia sambil aduh gimana ya udah tidur dulu, kata Bang Rian. Kamu bisa-bisanya tidur, ini
sawah besar. Ya udah tidur. Oke, jadi bagi Ricis, kalau Ricis yang dulu kan YouTube adalah nomor satu yang segala-galanya. Kalau sekarang bagi Ricis ya udah ada Moana, udah ada suami. Ya tetap YouTube penting, tapi ya udahlah kita usahakan maksimal. Tapi kalau nggak ya udah karena udah punya keluarga gitu ya. Wow. Soalnya kalau misalnya kemarin mikirnya sedih, mikirnya stres, takutnya ngaruhnya ke banyak sisi takutnya. Tapi di sini kelihatan katanya justru Rian yang lebih panik. Kenapa? Mungkin mau tanya waktu akun YouTube Ricis hilang, Rian yang lebih panik. Memangnya kenapa Rian? Apa yang Rian pikirkan kemungkinan terburuk dengan hilangnya YouTube tersebut? Sebenarnya kan kalau misalnya itu akun beneran hilang, kasian banget karena itu usaha kamu dari muda banget. Iya, dari gadis. Jadi setelah istri bilang nggak apa-apa, yang penting mau anak sehat, anak ceria, istri senang, suami bahagia sehat, aku juga udah senang gitu. Karena kan sebenarnya YouTube itu juga sebenarnya momen, bukan karena essence doang, tapi itu momen-momennya sih yang buat sedih, bukan karena YouTube-nya hilang gitu. Tapi dengan nyantanya kamu yang buat tenang suami juga gitu kan, kita berdoa sama-sama sampai kita buat nazar sendiri ya biar bisa. Sebenarnya bukannya tenang Mbak, kita tetap berdoa, kita punya nazar untuk agar itu YouTube kembali, dan alhamdulillah YouTube-nya kembali, kan kita harus selesaikan nazar itu gitu. Jadi Abang Rian bisa 10 menit sekali nanya gimana YouTube-nya. Udah 10 menit. Gimana YouTube-nya? 10 menit gimana YouTube-nya? Usaha kamu loh itu dari kamu kecil banget sampai sekarang. Kasian lah kalau nyantai aja mah kasian banget gitu. Walaupun ada 2 YouTube lagi di belakang, tapi kan dari awal lagi loh gitu. Iya sih, dan banyak yang kita hidupi di balik itu kan. Jadi kalau misalnya kamu nyantai, aku juga nyantai. Jadi siapa yang mikirin YouTube-nya gitu, walaupun itu YouTube kan pure punya kamu gitu. Ya. Jadi ada nggak sih beberapa video yang hilang dari YouTube itu, ada nggak? Katanya kan kalau YouTube-nya bisa diambil lagi, ada beberapa video yang hilang. Nggak ada. Cuman yang tadinya ke private malah ke up lagi. Karena sama orang kantor kita semua di apa-apa, dan alhamdulillahnya orang itu baik, jadi dia nggak ngapus tapi cuma di private. Jadi masih berterima kasih kepada orang yang ngambil akun itu. Coba ucapan terima kasih dulu. Pakai bahasa Inggris. Orangnya kan Amerika. Orang luar. Orang Amerika. Ya udah nggak apa-apa, kali aja dia punya translator. Thank you. You can come come kembali. Come to Ibu Icis the YouTube. 3 juta apa? 30 juta. 30 juta apa? 39 million. 13.5 subscribers minus. Wah. Apa sih minus apa? Minus 100.000, hilang 100.000. Subscribers hilang 100.000. 100.000. Iya. So thank you. Ya itulah. 100,000. Dan nggak delete videonya, terima kasih. And you don't delete the video. Jadi dia walaupun ngambil tapi dia masih baik karena dia nggak hapus video. Jadi kesimpulan dari orang-orang YouTube Asia, Google Asia itu kan, kita abis itu kan meeting besar kan, kata mereka adalah orangnya masih baik karena bisa jadi orangnya cuma ngambil untuk promo, tapi kalau dia misalnya dia mau balikin gitu. Enggak, justru dia lagi OTW ganti rekening kan, jadinya itu walaupun di private tetap ada AdSense-nya. Jadi dia OTW ganti rekening supaya si AdSense-nya buntut-buntut itu masih nongol gitu. Jadi ya pas banget mau keganti rekening, pas orang YouTube langsung ini kan dicucuk gitu terus 24 jam ditungguin. Wow. Makanya sujud syukur banget atau itu balik aku sujud syukur. Nah ini kebalikan kalau Mbak Oki panik banget. Tapi kalau Bang Rio, Bang Ori itu biasa aja. Kan Mbak Oki bilang, kok Bang Abang biasanya channel aku? Iya. Waktu channel Ade hilang kan Mbak Oki panik banget. Karena ya sama lah, kita tahu perjuangan Ade itu dari awal gitu. Dan kita tahu Ade banyak menghidupi orang dari itu. Dan itu karyanya Ade ada di situ gitu. Jadi kayak kita punya perusahaan, terus tiba-tiba perusahaannya jadi jatuh gitu kan. Jadi Mbak Oki panik banget. Tuh ada Baba juga di situ. Panjang umur. Mbak Oki panik banget, tapi Bang Ori biasa aja. Tapi memang beliau juga berusaha mencari. Kan Mbak Oki tanya, kenapa kok Bang tenang aja? Ya nggak mungkin lah, Ricis itu kan salah satu yang terbesar di Indonesia, pasti diurus gitu. Nggak mungkin nggak diurus gitu. Nggak mungkin lah, pasti ditolongin oleh orang-orang YouTube gitu. Tapi pelajaran apa nih terakhir deh dari Mbak Oki untuk Ricis dulu, habis itu ke Rian. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kejadian ini? Pasti dong, walaupun cuma berapa hari ada pelajaran. Kan kita kadang-kadang mikir kalau gini plan B-nya apa ya? Kalau ini hilang plan B-nya apa ya? Nih plan B-nya apa ya gitu. Apa sih pelajaran yang kalian ambil dari hikmah ya dari kejadian ini? Sebenarnya pertama kali yang kita pikirkan adalah
nggak selamanya kita punya itu adalah milik kita. Betul. Jadi pasti bakal diambil sama Allah ya, kapan aja mau diambil. Nggak hanya YouTube, entah mungkin kesehatan atau lain-lainnya. Jadi selama masih ada, jaga dan tetap berdoa agar selalu dilindungi dari yang nggak baik. Pokoknya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita nggak boleh tenang-tenang aja walaupun itu seberapa pentingkah itu atau enggak, kita tetap harus berusaha dan perjuangin gitu ya. Ya bukan berarti bilang kamu nyantai-nyantai aja, tapi kan kita kan tetap berdoa, tetap enggak Ricis itu nggak nyantai, kita tetap berdoa di belakang kamera, tetap berusaha, tetap ada nazar, ada ikhtiar. Jadi jangan bilang kalau istri aku tuh tenang-tenang aja gitu sih. Jadi kita tetap sekecil apapun kita tetap berusaha kok, nggak mungkin kita lepas itu aja. Tapi itu aku justru makasih banyak bangetnya itu sama netizen, fanbase dari Ricis TR, subscribers, followers, karena mereka jadi kayak patroli. Mereka yang nungguin Ngabarin. sampai kapan, mereka yang ngabarin. Makasih ya. Iya, makanya. Makasih teman-teman baik semua. Sampai itu baliknya jam 1:30 pagi. Waktu aku lagi pumping, diinfoin dari netizen, dari DM, udah balik. Ah, masa sih? Udah kaget. Langsung bangunin aku. Langsung bangunin. Enggak, ke kantor dulu. Kantor dulu. Ke kantor itu jam 1:30 pagi. Habis itu nggak bisa pakai nama Ricis official lagi. Jadi sekarang Ricis titik. Ricis doang bisa bangunin suami baru begadang sampai jam 4 pagi, baru tidur lagi habis subuh baru habis tidur. Alhamdulillah, banyak pelajaran yang harus kita ambil dari ini. Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian, ini ceritanya Ricis ini menjadi pembelajaran buat kita. Tadi ada kata yang bagus banget yang disampaikan oleh Rian, bahwa dengan kejadian ini kita menyadari bahwa apa yang kita sangka punya kita sebenarnya bukan punya kita. Betul. Kadang-kadang kita nggak bisa punya pemikiran begini kalau belum diambil. Betul. Apa yang kita punya. Jadi kita rasa itu semuanya milik kita. Kita bisa melakukan apapun karena kita punya hal ini gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini, jadi lebih mengingatkan kita kembali, kita tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Allah Maha Berkuasa. Allah bisa buat seseorang tinggi, Allah bisa rendahkan seseorang, Allah bisa buat orang ada, tiba-tiba Allah tiadakan gitu. Jadi kejadian ini mungkin bisa bilang membuat lebih menunduk lagi kepada Allah gitu ya. Betul, dan semuanya titipan. Semuanya titipan. Kalau itu kalimat Ricis terus ya, adalah titipan. Kan kun fayakun maksudnya. Dengan mudah Allah membalikkan telapak tangan. Okay. Ya udah gitu ya teman-teman sekalian, kita ngucapin terima kasih banget dari keluarga kami. Salam hormat, salam sayang untuk semua teman-teman yang udah dari dulu ngikutin Ricis sampai hari ini. Nih, makasih. Baik banget, makasih. Dan doakan semoga YouTube-nya terus mengupload, berkembang, berkah, dan kemudian bisa mendekatkan teman-teman juga kan. Kalau teman-teman lihat Ricis setiap hari jadi ngerasa deket. Iya emang. Enggak sih, enggak. Keluarga ini doang udah nggak usah tambah-tambah, udah nggak ada keluarga juga, nggak ada, ini doang udah keluarga udah. Jadi gini, jadi terakhir banget. Jadi kalau Bang Rian ini kan menganggap semua orang keluarga itu adalah hal yang bagus, tapi kita selalu bilang tentu saja bukan berarti kita nggak waspada juga ya, karena kan ada hal-hal yang kita harus waspada, nggak harus selalu menganggap orang sangat. Kasihin duit dong kalau semuanya keluarga. Ya udah gitu ya teman-teman sekalian, makasih. Dan vlog berikutnya adalah saya pengen banget ngobrol sama adik saya nomor 2, karena kemarin keluarga kita lagi sedih. Pertama YouTube Ricis yang sempat hilang, dan kemudian yang kedua adik saya atau kakaknya Ricis ya, Bunda Cindy itu mengalami keguguran. Anak tiga. Jadi beliau udah punya 3 anak sebetulnya, cuman 2-nya, yang satu udah keguguran, yang sekarang keguguran lagi, yang satu alhamdulillah sehat, namanya Yusuf ini fotonya Yusuf. Nah kemarin beliau keguguran dan harus dikorek dan sebagainya. Jadi kami sekeluarga sedang bersedih lah. Tapi nanti kita ngobrol ya sama Bunda Cindy, karena Bunda Cindy itu nggak mau ceritain kesedihan dalam kehidupannya, tapi saya pikir itu untuk motivasi untuk kita semua, bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing, dan yang paling penting insya Allah ujian-ujian itu akan selesai di waktunya nanti. Yang penting sabar dan ikhtiar terus, seperti kata Om Rian tadi, harus berikhtiar terus. Sekian dari kita, makasih ya teman-teman sekalian. Doakan kami semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.